Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Al-Aqidah yang kita bacakan dari kitab Al-Aqidah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik, sekarang insyaallah kita akan masuk pada poin yang ke-35 dari kitab terjemah ini, yaitu berkaitan dengan ru'yah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebelumnya kita menyimak terlebih dahulu apa yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. Nah. Baik. Tafadhal. Siapa yang baca di situ? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Ar-Waraqi At-Tahawi bi Masr qala wa ru'yatu haqqun li ahli al-jannah bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Kama nataqa bihi kitabu Rabbana wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimahu wa kullu ma jaa fi dhalika minal hadithis sahih anir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa kama qala fa ma'nahu ala ma arada la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama Allahu azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radda ilma ma ishtabaha alaihi ila alimihi. Ar-ru'yah, yakni melihat Allah di akhirat, benar adanya bagi penduduk surga tanpa meliputi dan membagaimanakan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh kitab Rabb kita. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Dan tafsirnya adalah sebagaimana yang Allah kehendaki dan ketahui. Setiap hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu adalah sebagaimana yang beliau sabdakan dan maknanya sebagaimana yang beliau kehendaki. Kita tidak boleh masuk ke dalam permasalahan itu dengan mentakwilnya menggunakan akal-akal kita, dan tidak pula mereka-reka menggunakan hawa nafsu kita. Sesungguhnya tidak ada yang selamat dalam agamanya kecuali orang yang pasrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikan ilmu yang belum jelas baginya kepada yang mengetahuinya. Baik, itu yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala kaitannya dengan ru'yatullah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian atau salah satu di antara permasalahan akidah yang dibahas oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf. Tentunya ini adalah masalah yang masyhur di kalangan para ulama, dan keterangan daripada Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ini meyakinkan kita akan kebenaran manhaj salaf dalam bab ini, yaitu berkaitan dengan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan dilihat nanti pada hari kiamat atau pada hari akhirat atau tidak? Dan tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu, di antaranya Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bahwa yakni ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat, ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat tinggi, yang paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi. Dan nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Dan itu bagi mereka yang mengingkarinya, ya tentu ini sangat-sangat merugi sekali, karena bahkan itu bisa menyebabkan kekufuran. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala menyebutkan innal mu'minin
Kata beliau rahimahullahu taala, innal mu'minin lam yakhtalifu annal mu'minina yarawna khaliqahum yaumal mi'ad. Wa man ankara dzalika falaysa bimu'minin 'indal mu'minin. Sesungguhnya kata beliau Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ucapan beliau ini, itu sungguhnya orang-orang mukmin lam yakhtalifu, tidak berselisih, yakni sepakat bahwa kaum mukminin nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari akhirat. Wa man ankara dzalika, barang siapa yang mengingkarinya, mengingkari hal tersebut, yakni melihat Allah, falaysa bimu'minin 'indal mu'minin, maka mereka itu bukanlah termasuk kaum mukminin menurut mereka. Yaitu bukanlah termasuk kaum mukminin, bukan termasuk orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang yang beriman. Maknanya mengikuti pendapat ini bahwa boleh jadi orang yang mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergolong dari orang-orang yang beriman. Wal iyadu billah. Dan berkaitan dengan hal ini, ucapan-ucapan para ulama baik terdahulu maupun yang sekarang banyak sekali yang berkaitan dengan ru'yatullah ini. Dan kita bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Beliau sebutkan di sini, wa amma ahlus sa'adati fahumul ladzina sabaqat lahum minallahi al-husna. Adapun mereka yang berbahagia nanti pada hari kiamat, yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aminu billahi wahdahu. Maka mereka beriman kepada Allah. Ya, beriman, bertauhid kepada Allah. Walam yusyriku bi syai'a, dan tidak berbuat syirik. Wa saddaqu al-qaula bil fi'li. Mereka ucapan dan perbuatannya sama. Fa amatahum ala dzalik. Lalu Allah mematikan mereka di atas itu. Fahum fi quburihim yan'amun, di dalam kubur mereka mendapatkan nikmat. Wa indal mahsyar yubasysyarun, dan ketika nanti di padang mahsyar yubasysyarun, diberikan kabar gembira. Wa fil mauqif ila Allah bi a'yunihim yanzurun, dan pada waktu itu mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala sendiri, yaitu dengan mata langsung. Wa ilal jannati ba'da dzalika wafidun, dan lalu setelah itu mereka akan masuk surga sampai akhir kalam beliau. Jadi sebagai syahid, sebagai poin daripada ucapan kaitannya dengan ru'yatullah, ucapan beliau tadi, wa fil mauqif ila Allahi bi a'yunihim yanzurun. Dan nanti pada mauqif, yaitu di mahsyar, di situ ketika akan dihisab, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata langsung. Dan itu disebutkan oleh Imam tadi kita sebutkan Al-Ajurri, begitu juga yang disebutkan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, beliau sebutkan wa ajma'a ahlul haqq wattafaqa ahlut tauhid was-sidqi anna Allah yura fil akhirati kama jaa fi kitabihi wa sahhabihi an-naqal an rasulih sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir ucapan beliau. Jadi wa ajma'al haqq, kata beliau, ahlul haqq telah bersepakat, yakni salaf, ulama salaf bersepakat, dan juga ahlut tauhid was-sidq, ahlut tauhid was-sidq, yaitu orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti pada hari akhirat, kama jaa fi kitabihi, berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah, Dan beliau mengucapkan atau menukilkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyebutkan innallaha man qala innallaha la yura fil akhirah fahuwa kafir. Jadi Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, beliau sebutkan ucapan daripada Imam Ahmad, yaitu barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah tidak dilihat nanti pada hari akhirat, fahuwa kafir. Fahuwa kafir. Jadi dia kafir. Sebagaimana dengan ucapan Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala yang tadi kita bacakan.
Dan banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu yang berkaitan dengan ru'yatullah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan ucapan Al-Imam Ad-Darimi yang mana bahwa nikmat yang paling besar nanti di surga yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu khosarah wa al-khaybah, yaitu kerugian yang amat rugi, tentu kebalikannya yaitu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Dan tadi disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi bahwa ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, hak, dan ini sebagai ijma' salaf, ahlu tauhid, kaum mukminin seluruhnya, bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Al-Quran disebutkan oleh Imam At-Tahawi di sini yang tadi disebutkan, surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ini beliau sebutkan sebagai dalil utama berkaitan dengan Allah akan dilihat nanti pada hari akhirat. Adapun hadis yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Ibnu Qayyim, kemudian juga Ibnu Katsir dan juga yang lainnya, bahwa hadis berkaitan dengan ru'yatullah itu mutawatirah. Ahadits fi ru'yatillah mutawatirah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat, itu mutawatirah, mutawatir hukumnya. Dan pernah kita sebutkan hadis dari segi pembagiannya ada dua, ada pembagian, ada mutawatir, ada ahad, ada mutawatir, ada ahad. Nah, mutawatir itu sudah confirm 100% sahih. Dan itu yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir tadi kita sebutkan, banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan berkaitan dengan ru'yatullah. Yang masyhur sekali hadisnya di mana Nabi SAW menunjuk pada menunjukkan para sahabatnya pada waktu malam Lailatul Badr, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian nanti pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Dan ini hadis-hadis yang ya mirip-mirip seperti ini banyak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perumpamaan yang sangat jelas sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah sejelas-jelasnya sebagaimana halnya kita melihat rembulan di malam hari sejelas-jelasnya. Kita melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Allah dengan jelas sebagaimana kejelasan kita melihat rembulan pada bulan purnama. Kemudian kita lihat jelas ya matahari ketika tidak ada sahab, tidak ada awan yang menutupinya. Jadi kalau matahari itu ditutup awan berarti nanti gelap jadinya. Nah, itu ketika awannya hilang maka mentari pun jelas. Nah, matahari pun jelas. Nah, sejelas itulah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diingatkan oleh para ulama, ini tentu tidak bertentangan dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kaidah ulama salaf yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya naudzubillah, tentunya sangat jauh sekali ulama salaf untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kita diterangkan oleh para ulama bahwa perumpamaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ru'yatullah, berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang diumpamakan dengan melihat bulan, itu adalah perumpamaan dari segi penglihatan, bukan perumpamaan dari segi yang dilihat. Ya, dari segi dilihat, yaitu perumpamaan bentuk penglihatan kita, yaitu tadi kita sebutkan jelasnya penglihatan. Bukan seperti rembulan. Maknanya bukan Allah Subhanahu wa taala seperti rembulan. Tadi kita sebutkan melihat seperti rembulan pada malam bulan purnama, bukan. Tapi perumpamaan tersebut berkaitan dengan kejelasan penglihatan. Kejelasan penglihatan. Dan ini adalah hadis yang
salah satu di antara hadis yang mutawatir dari Nabi SAW yang menerangkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerangkan kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga hadis-hadis yang nanti kita sebagian akan sebutkan tentunya. Baik, kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala, kata beliau, "Wa ru'yatu haqqun li ahlil jannati bighairi ihatatin wala kaifiyatin, kama nataqa bihi kitab rabbina. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira." Ar-ru'yah yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ar-ru'yah, ru'yah itu sendiri dari segi bahasa melihatnya. Ru'yah dari segi bahasa melihat. Nah, namun bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab dan juga berbahasa Arab, itu bahasa Arab tentu ada perbedaan penggunaan dan juga sekaligus perbedaan makna ketika suatu kata itu memiliki atau ketika suatu kata digandengkan dengan huruf-huruf jar, huruf-huruf jar. Nah, ini tentu bahasan bahasa Arab. Jadi bagi mereka yang mempelajari ini tentu nyambung. Nah, maksudnya adalah berkaitan dengan ru'yah. Ini ru'yah. Jadi ro'a yaro. Ro'a yaro ru'yah. Ini masdarnya. Ru'yah masdarnya. Jadi kata kerjanya ro'a yaro. Nah, apabila kata ru'yah ini digandengkan dengan huruf jar, maka ditengok huruf jarnya itu. Ditengok huruf jarnya. Jadi kalau huruf jarnya fi, ya, kalau huruf jarnya fi, maka yang dimaksud di situ adalah memikirkan, berpikir. Ya, berpikir. Kalau tanpa huruf jar, itu maknanya adalah menunggu. Ya. Nah, kalau huruf jarnya itu ila, nah itu yang dimaksud di sini adalah melihat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Di situ Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka yanzuru melihat? Jadi yanzuru melihat. Fi malakuna, di situ ada fi. Nah, ini yang dimaksudkan huruf jarnya itu, fi. Nah, tidak memakai ila. Tidak disebut awalam yanzuru ila malakutis sama. Ila malakutis samawati wal ard. Nah, jadi kalau memakai fi itu maknanya memikirkan, tadabbur, berpikir. Berarti bukan melihat. Nah, bukan semata-mata melihat. Ya tentu tadabbur ini juga memainkan penglihatan. Tapi fokus maknanya di situ adalah tadabbur, berpikir, pakai fi. Baik. Nah, kalau pakai ila itu maksudnya adalah melihat dengan mata. Nah, dalam ayat ini di sini dilihat ar-ru'yatu yaitu melihat Allah di akhirat, benar adanya hak bagi penduduk surga tanpa meliputi dan membagaimanakannya. Nah, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rabb Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Lihat ayatnya itu, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pakai ila di situ. Pakai ila. Itu pakai ila. Berbeda dengan tadi fi malakutis sama. Awalam yanzuru fi malakut. Pakai fi. Nah, kalau pakai fi, jadi dilihat Al-Qur'annya, kemudian dilihat terjemahnya. Nah, jadi pertama sekali dilihat teks Al-Qur'an Arabnya. Kalau pakai fi itu maknanya adalah memikirkan, tadabbur. Nah, tapi kalau pakai ilah, ini di sini ayat ini pakai ilah. Ayat ini pakai ilah. Jadi kalau pakai ilah, menurut ahli bahasa itu fokusnya adalah mata, yaitu melihat. Oleh karena itu di sini ayat ini adalah ayat yang paling utama yang sebagai dalil Allah itu akan dilihat nanti pada hari kiamat. Dengan ayat ini. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah, itu orang-orang yang beriman, berseri-seri wajahnya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, ila. Nah, di situ. Kepada Rabb-nya mereka melihat. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Nah, maka di sini terjemahnya disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab, memakai ila, maka
terjemahannya adalah melihat. Baik. Nah, ini kenapa kita sebutkan demikian? Untuk mengetahui bahwasanya lemahnya alasan-alasan dari orang-orang yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kelompok-kelompok yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Khawarij, kemudian Sufi, dan lain-lain, termasuk Asy'ariyah nanti kita akan sebutkan. Baik. Jadi di sini bukan pakai fi, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memaknai, menafsirkan ayat ini dengan mata melihat, penglihatan mata. Jadi ada yang menafsirkan di antara mereka menunggu. Nah, tadi ini wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Maksudnya di sini kata mereka menunggu. Nah, atau ada yang mengatakan penglihatan hati, mata batin konon, mata hati. Nah, ini tentu ini keliru. Jadi oleh karena itu di akhir ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala kata beliau sesungguhnya tidak ada yang selamat dalam agamanya kecuali orang yang pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengembalikan ilmu yang belum jelas baginya kepada yang mengetahuinya, yaitu pasrah tunduk dengan merujuk kepada pemahaman salaf dalam hal ini. Itu yang paling selamat. Nah, di situ warru'yatu haqqun diulangi li ahlil jannati bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Ar-ru'yah melihat Allah di akhirat benar adanya bagi penduduk surga tanpa meliputi dan membagaikannya. Maksudnya apa? Tanpa kita meliputi, maksudnya tidak tanpa ada rasa tanpa kita akan kuasai, karena sebagian di antara kelompok sesat dari Mu'tazilah dan yang lain-lainnya, mereka berdalil berkaitan dengan mereka mengatakan Allah tidak akan dilihat nanti pada hari akhirat, berdalil bahwasanya Allah itu tidak akan mampu diihatah, tidak mampu dikuasai, tidak mampu diliputi. Nah, begitu. Ini sebagaimana disebutkan kata mereka dalam surah Al-An'am ayat 103. Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, jadi mata-mata itu tidak mampu meliputi, begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menguasai, artinya tidak mampu mengetahui secara keseluruhan. Nah, wa huwa yudrikul absar, sedangkan kebalikannya Allah mengetahui semuanya. Allah melihat semuanya. Nah, begitu. Nah, ini kata mereka berdasarkan keumuman ayat ini, Allah tidak akan dilihat karena tidak mampu dilihat oleh mata. Nah, jawaban para ulama dalam hal ini, surah Al-An'am tadi kita sebutkan ayat 103, dan ini juga diisyaratkan oleh Al-Imam At-Tahawi di sini, bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Nah, benar adanya bagi penduduk surga tanpa meliputi. Maksudnya apa? Tanpa meliputi ini. Nah, maksudnya di sini tanpa kita mengetahui secara keseluruhan, secara detail, ya cukup melihat begitu. Oleh karena itu Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam bantahannya kepada mereka-mereka yang menolak ru'yatullah ini dengan berdalil firman Allah tadi surah Al-An'am ayat 103, Allah tidak akan diliputi oleh mata, maksudnya tidak akan dilihat konon. Menurut tafsirannya Ibnu Hazm menyebutkan makna ihatah, makna meliputi itu lebih luas maknanya daripada ru'yah. Kalau ru'yah itu lebih khusus dan sebatas penglihatan mata. Nah, tapi kalau ihatah meliputi itu lebih luas. Nah, karena tidak semua orang melihat itu mengetahui isinya. Tidak semua orang melihat mengetahui seluruh isinya, tidak. Tapi kalau orang sudah meliputi, menguasai, berarti itu sudah termasuk melihat. Oleh karena itu kata Ibnu Hazm rahimahullah taala bahwa ayat itu mengatakan ihatah, yaitu pengetahuan yang lebih luas dan mencakup di dalamnya melihat, memang ya. Tapi Allah membedakan ya kalimat ru'yah dengan kalimat ihatah. Jadi kalau ru'yah itu hanya sekedar melihat saja. Nah, dan kalau melihat itu tidak berkonsekuensi mengetahui segalanya apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ru'yah
yang tadi kita sebutkan sebatas pandangan mata, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat. Nah, tapi kalau ihatah, kalau meliputi, menguasai, mengetahui seluk-beluk Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Tidak ada yang mengihatah, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mengetahui seluk-beluk tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ihatah ini tidak berlaku baik di dunia maupun di akhirat. Tidak berlaku baik di dunia maupun di akhirat. Ini perhatikan surah Al-An'am ayat 103 karena mungkin ada yang membaca, ada yang mendengar tentang syubhat-syubhat mereka seperti itu. Nah, jadi ini jawaban yang pertama di antara jawaban para ulama bahwasanya ihatah. Jadi yang dimaksud di sini jadi kita lihat ayat surah Al-An'am ayat 103 tadi. La tudrikuhul absar. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, jadi tadi ihatah tadi kita sebutkan itu makna idrak. Jadi ayat itu disebut la tudrikul absar. Perhatikan mushafnya ya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Al-An'am ayat 103. Jadi di situ idrak. Idrak kata Ibnu Hazm rahimallahu taala itu lebih luas maknanya daripada ru'yah. Dan idrak ini bermakna ihatah. Idrak ini bermakna ihatah. Yaitu pengetahuan yang lebih. Nah, tidak hanya sekedar mata. Tidak hanya sekedar pandangan mata. Nah, jadi tidak, tadi kita sebutkan, pandangan mata melihat ya tidak berkonsekuensi idrak. Tidak berkonsekuensi idrak. Atau tidak berkonsekuensi ihatah. Tadi kita sebutkan. Ya, karena kita melihat kita lihat benda, kita lihat handphone ini, ya kita lihat handphone. Tapi tidak semestinya ketika saya melihat handphone, saya mengetahui seluk-beluk handphone ini. Nah, begitu. Tidak semestinya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ru'yatullah tadi kita sebutkan, Allah berikan itu pada hari kiamat. Allah berikan itu pada hari kiamat. Adapun idrak yang maknanya ihatah, yang meliputi, yang mengetahui secara detail, itu di dunia maupun di akhirat itu tidak boleh. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua tentang ayat itu, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, surah Al-An'am ayat 103. Ini jawaban Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Idrak di situ walaupun dinamai atau dimaknai dengan ru'yah, walaupun dimaknai dengan ru'yah itu melihat, maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, jawaban kedua, maknanya adalah itu berlaku di dunia. Itu berlaku di dunia. Yakni idrakul absar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata, ya. Kalau kita maknai idrak ini penglihatan gitu. Nah, maka yang tidak boleh itu di dunia. Itu di dunia. Adapun di akhirat idrakullah, yaitu dengan melihat Allah dengan mata, itu terjadi berlaku di akhirat. Berlaku di akhirat. Berarti ayat itu surah Al-An'am ayat 103 jawaban yang kedua itu berlaku khusus di dunia. Kalau di akhirat maka boleh. Nah, boleh berdasarkan apa? Berdasarkan ayat-ayat yang lain ya seperti ini dan juga hadis-hadis yang mutawatirah yang tadi kita sebutkan. Nah, ini salah satu di antara syubhat daripada Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak dilihat nanti pada hari kiamat. Nah, berbicara mengenai kelompok-kelompok sesat ya, kelompok-kelompok yang batil dalam hal ini yang menyelisihi akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan ru'yatullah, itu kalau kita lihat ada Mu'tazilah, kemudian didahului oleh Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak dilihat ya pada hari kiamat berdasarkan dalil, kononnya dalil Al-Qur'an tadi la tudrikul absar surah 6 ayat 103, kemudian berdasarkan dalil apabila kita dalil akal versi mereka, kalam lagi ya. Nah, akal versi mereka. Apa kata mereka? Kalau kita menetapkan ru'yatullah, kalau kita menetapkan Allah itu dilihat ya, bisa dilihat nanti pada hari kiamat, konsekuensinya Allah berbentuk benda.
jisim, jasad. Nah, gitu. Jasad, benda. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu berbentuk jasad, benda, maka kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini menurut mereka. Ya tentu ini akalan-akalan mereka. Jadi berdasarkan akal ini, kemudian tadi konon sesuai dengan tafsirannya ayat surah Al-An'am ayat 103, maka mereka kesimpulannya menafikan. Menafikan ru'yatullah. Ini Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sebagian Khawarij yang mengatakan Allah tidak dilihat. Kemudian yang selanjutnya, kelompok yang menyelisih yang lainnya adalah kelompok Sufi. Ya, kelompok Sufi, tarekat Sufi yang ghulat, ya, yang ekstrim dalam hal ini. Apa kata mereka? Kata mereka Allah bisa dilihat, boleh dilihat, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena tidak heran yang namanya Sufi, ya, tarekat-tarekat yang ekstrim-ekstrim itu, ya mereka bahkan di antara mereka ada yang berkeyakinan Allah itu ada pada diri mereka. Nah, jadi ada akidah ittihad wal hulul. Jadi Allah bersatu pada diri mereka. Ini yang komando mereka, pemimpin mereka adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang kita ketahui itu dibunuh sebagai bentuk hukuman karena menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang kedua, yaitu orang-orang Sufi yang mana mereka menyebutkan Allah itu bisa dilihat, boleh dilihat di dunia maupun di akhirat. Ini pun confirm salah. Confirm salah. Karena tidak Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia, tidak dilihat di dunia. Allah tidak dilihat di dunia. Adapun di akhirat dilihat berdasarkan dalil. Adapun pernah kita sebutkan permasalahan, apakah Allah mungkin dilihat? Mungkin dilihat di dunia? Kita jawabnya mungkin saja. Mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Tapi sudah jelas bahwasanya Allah tidak boleh, tidak bisa dilihat di dunia. Lain antara ucapan kita mungkin, ya, dengan tidak bisa, tidak boleh. Ada ini berlaku pada yakni Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan atau minta izin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mengatakan lan tarani, kamu tidak akan mampu melihatku. Kamu tidak akan mampu melihatku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah, kamu tidak akan mampu melihatku, maknanya ketika di dunia Allah tidak akan atau Allah tidak bisa, tidak boleh dilihat. Adapun kemungkinan ya boleh-boleh saja. Karena apa dalilnya? Dalilnya kalau hal itu kalau kemungkinan Allah dilihat di dunia itu memang tidak bisa, ya, tidak boleh, maka tentu Allah akan menegur Nabi Musa yang berdoa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi Allah tidak tegur. Ini menunjukkan kemungkinan. Tapi langsung Allah menjawab tidak bisa, tidak boleh. Jadi sekali lagi berkaitan dengan penglihatan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka ini confirm tidak bisa, tidak boleh. Adapun di akhirat, maka ini boleh berdasarkan tadi kita sebut Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Ini kelompok besar yang kedua yang sesat, yang batil, yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat di dunia dan di akhirat, yaitu kelompok Sufi. Kelompok yang ketiga yang mengisi Ahlussunnah wal Jamaah yaitu kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Ini Asy'ariyah Maturidiyah. Padahal kalau kita melihat dalam hal ini, Al-Imam Al-Asy'ari rahimallahu taala, Al-Imam Al-Asy'ari rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Ibanah dan juga dalam kitabnya Maqalah Al-Islamiyah, beliau menetapkan ru'yatullah. Ini Al-Imam Al-Asy'ari-nya sendiri gitu ya. Al-Imam Al-Asy'ari berkaitan dengan ru'yatullah, maka beliau seperti akidah Ahlussunnah Jamaah,
sama dengan aqidatus salaf dalam hal ini. Seperti yang tadi kita tunjukkan, sebutkan berkaitan dengan itu, beliau sebutkan di dua kitabnya yang masyhur, yaitu Maqalah Islamiyah, kemudian juga kitabnya Al-Ibana. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan Al-Asy'ariyah dan juga Maturidiyah yang menyelisihi Imam Asy'ari yang tadi kita sebutkan. Mereka menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat. Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti pada hari akhirat. Tapi jangan dulu apa perbedaannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Sabar dulu. Jadi, tapi kata mereka, Asy'ariyah Maturidiyah ini, kata mereka Allah dilihat nanti pada hari kiamat, tapi tidak dilihat pada tempat tertentu. Jihah. Jihah mananya sudut tertentu, arah tertentu. Jadi Allah akan dilihat nanti pada hari kiamat, tapi tanpa arah tertentu. Nah, ini pendapatnya. Ini pendapatnya. Jadi oleh karena itu, Asy'ariyah Maturidiyah kononnya ya untuk menyatukan, gitu ya. Kononnya untuk menyatukan dan tengah-tengah. Ingin menjadi umat yang wasato, gitu. Ingin menjadi umat yang yang di tengah-tengah, begitu. Ingin menjadi kelompok penengah antara Mu'tazilah dengan salaf. Jadi kalau salaf tadi kan kita sebutkan menetapkan ru'yatullah atau nama-nama sifat-sifat Allah yang lainnya lah, begitu ya. Secara keumuman, dan ru'yatullah secara khusus ini, jadi mereka ingin berada di tengah-tengah, kemudian menyimpulkan, dan itulah seolah-olah konon yang paling benar. Nah, kononnya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, gitu. Jadi kalau ekstrim Mu'tazilah menurut mereka menafikan. Nah, tapi kalau ekstrimnya salaf, ya seolah-olah itu menetapkan, kemudian seolah-olah itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konon mereka datang di tengah-tengah sebagai wasafah, gitu ya, sebagai penengah, sebagai yang menyimpulkan kebenaran kononnya. Jadi mereka menyebutkan Allah itu dilihat nanti pada hari kiamat, namun tanpa arah. Nah, ya, Allah akan dilihat tanpa arah. Jadi Allah dilihat menyelisihi kaum Mu'tazilah. Tapi tanpa arah, tadi kita sebutkan Mu'tazilah menyebutkan kalau Allah dilihat berarti Allah itu berbentuk jisim, berbentuk ada tubuhnya. Jadi kalau sudah ada tubuhnya berarti dilihat pada arah tertentu. Jadi kalau ada tertentu berarti Allah diliputi oleh tempat itu. Nah, jadi ini bagaikan makhluk. Nah, ini kata Mu'tazilah. Oleh karena itu supaya terjauh daripada ucapan Mu'tazilah, gitu, maka mereka menetapkan Allah itu dilihat tapi tanpa arah. Nah, dah selesai urusannya dengan Mu'tazilah, gitu kan, konon menurutnya. Nah, dilihat dari segi manhaj salaf, pendapat salaf, supaya tidak seperti manhaj salaf yang tadi kata Mu'tazilah, Mu'tazilah menuduh ulama salaf menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan ada jisimnya, merupakan Allah memerlukan arah tertentu, ya, sehingga perlu dilihat dari arah tersebut, begitu. Nah, sehingga ini tengah-tengah. Ya, mungkin bagi orang awam dengan kepandaian orang-orang yang menyampaikan syubhat-syubhat seperti itu, orang awam mudah untuk tertipu atau mengikut pendapat tersebut. Padahal kalau kita lihat secara akal saja, secara akal, jangan lihat secara dalil. Kalau dalil dah confirm tadi mutawatir, terus kemudian ayat-ayat dari Al-Qur'an yang rujukannya tafsiran sahabat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, cek tafsir At-Tabari rahimahullahu taala sebagai induk tafsir, ada di situ. Yang menyebutkan bahwasanya ayat-ayat hal ini berkaitan dengan ru'yatullah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, tambahan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tambahannya itu melihat Allah Subhanahu wa taala, ada di tafsir At-Tabari rahimahullahu taala. Nah, tapi secara akal masuk akal atau tidak, gitu. Ada benda yang kita lihat tanpa arah. Bagaimana itu?
Tidak masuk akal ada benda yang kita lihat, tapi benda tersebut tanpa arah. Bagaimana maksudnya? Tidak masuk akal. Artinya itu kadang-kadang konon mereka berakal, ya, tapi kadang-kadang tidak berakal. Dan mustahil, karena suatu benda itu yang dilihat, ya, mesti ada arahnya. Arah itu tidak mesti kanan kiri, tidak mesti. Atas pun arah juga, atas pun arah juga. Oleh karena itu, Nabi SAW menyerupakan penglihatan makhluk, penglihatan kaum mukminin nanti pada hari kiamat menyerupakan penglihatan dengan melihat bulan. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan terang benderang tanpa ada desak-desak, tanpa ada kesulitan, sebagaimana halnya kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Nah, Rasul SAW sebagai orang yang fasih dalam berbahasa, yang memiliki akal yang jernih, tahu bahwasanya bulan ini tidak di depan, ya, bulan ini tidak di depan, tapi dilihat, nah, tapi confirm arahnya sudah di atas, berarah, nah, gitu, ada arahnya, yaitu di atas, kiri kanan, walau alam, yang jelas atas, yang jelas atas. Paham tidak? Itu. Oleh karena itu, dalam hal ini, kenapa mereka bersikeras Asy'ariyah, Maturidiyah? Kalau Mu'tazilah yang memang kan mereka boleh kita sebutkan gentleman gitu ya, pemberani, langsung menyebutkan dah tidak ada begitu, sifat Allah tidak ada. Nah, dilihat dan tidak ada. Ini masalahnya sekarang ini yang abu-abu ya, yang abu-abu, yang tak jelas ini si Asy'ariyah dengan Maturidiyah ini. Kenapa mereka bersikeras mengatakan Allah dilihat ya? Kenapa mereka sebutkan Allah dilihat? Karena memang tidak berani membantah ayat-ayat dan hadis Nabi SAW yang sahih, yang ini tidak berani. Nah, tapi permasalahannya kenapa mereka bersikeras menyebutkan Allah dilihat tapi tidak dari arah tertentu, tidak dari arah, tidak ada arah. Kenapa? Karena memang pada asalnya si Asy'ariyah, si Maturidiyah ini ya mengingkari ulu dzat, mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari segi zat, dari segi zatnya. Nah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala ulu, dan ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan namanya Al-Ali. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah namanya Al-A'la, memiliki sifat ulu, yaitu sifat mutlak tinggi. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu ketinggian yang sempurna menyeluruh, baik dari segi zat Allah Subhanahu wa taala maupun dari segi sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah kita bahas juga bahwasanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari segi sifat mereka tidak bantah. Nah, tapi kalau ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari segi zat, nah itu mereka tidak terima. Nah, oleh karena asal muasalnya mereka tidak terima sifat ulu zat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ulu zat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mati-matian cari alasan-alasan walaupun tidak masuk akal ya, supaya tidak nanti kejebak ya sebagai bumerang. Nah, gitu. Nanti kalau dia menyebutkan, kalau dia mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Allah dilihat. Ya, tanpa ada takwil dan seterusnya, nanti ujung-ujungnya pengikut-pengikutnya akan bertanya, ya dilihat dari arah apa, begitu kan? Nah, jadi kalau dia tanya arahnya atas, ya tadi kan mengingkari sifat Allah atas, tinggi. Nah, itu yang mereka tidak mau. Jadi mati-matian mereka membela pendapatnya. Padahal pendapatnya adalah pendapat yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dengan mata kepala sendiri, dengan mata kepala, kemudian dari arah. Kalau dari arah atas gitu. Jadi kalau atas ini dikatakan arah ya tidak masalah. Karena memang sifat Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat zat. Memiliki sifat uluwud zat, dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya Allah itu akan dilihat oleh kaum mukminin itu dari arah atas. Dari arah atas, karena Allah memiliki sifat ulu zat. Nah, kita ketahui bahwasanya sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala lain dengan sifat istiwa.
Sifat tinggi bagi Allah lain dengan sifat istiwa. Istiwa juga tinggi, ya, istiwa juga tinggi. Nah, tapi ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan sifat dzatiyah bagi Allah. Kalau istiwa ini berkaitan dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yaitu sifat kehendak. Jadi kalau Allah berkehendak beristiwa, ya Allah istiwa. Kalau tak, tak. Tapi kalau ulu, tinggi, maka tetap Allah itu tinggi selama-lamanya. Nah, itu maka disebut sebagai sifat dzatiyah. Nah, itu yang tidak diterima oleh Asy'ariyah Maturidiyah, sifat tinggi bagi Allah. Oleh karena itu, semampu mungkin mereka mendatangkan dalil-dalil akal dan seterusnya supaya mereka lari dari atau supaya mereka tetap dalam akidahnya, yaitu tidak menetapkan sifat tinggi bagi Allah. Karena tadi kita sebutkan kalau menetapkan Allah itu dilihat, kemudian dia diam, lalu konsekuensinya adalah gitu, Allah dilihat dari atas. Nah, itu yang mereka tidak mereka terima pada asalnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang dibantah oleh Imam At-Tahawi di sini, yaitu kelompok Mu'tazilah tadi kita sebutkan mengkarinya, kelompok Asy'ariyah Maturidiyah begitu yang menetapkan sebagian, membuang sebagian, menetapkan ru'yahnya saja, menetapkan membuang sifat tinggi bagi Allah, sifat atas bagi Allah, yang mana dari arah itu akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh manusia kaum mukminin. Kemudian juga yang sesat, lebih sesat lagi yaitu kaum ghulat, ekstrim sufi, yang mengatakan Allah bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang pernah kita sebutkan juga dalam hal ini masalah ru'yatullah, ya, masalah ru'yatullah. Apakah siapa saja yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat? Pernah kita sebutkan bahwa di situ para ulama khilaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah khilaf. Nah, siapa di antara mereka yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat? Ya, sebelum di surga. Kalau di surga ya confirm kaum mukminin, karena tidak ada yang masuk surga kecuali kaum mukminin. Ini kita berbicara pada arasat yaumul qiyamah, itu padang mahsyar istilah kita. Ya, di mahsyar. Jadi para ulama khilaf di situ. Kenapa khilaf? Karena tidak ada nas yang qat'i, yang pasti yang berkaitan dengan itu. Jadi ada yang menyebutkan seluruh makhluk akan melihat Allah, yaitu seluruh manusia akan melihat Allah, baik mukmin maupun munafik maupun kafir akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan kaum mukminin saja. Kaum munafikin, kaum kafir tidak ada. Ada yang menyebutkan kaum mukminin saja, kaum mukminin dan kaum munafikin, kaum kafir tidak ada. Nah, ini semua adalah khilaf yang disebutkan oleh para ulama kita. Namun yang mendekati adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa kaum kufar tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kaum munafikin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, namun dengan penglihatan yang yakni penglihatan orang yang malu, penglihatan orang yang ketakutan. Nah, ibarat orang yang sedang diadili, pencuri contohnya atau pembunuh yang sedang diadili di pengadilan. Nah, melihat hakim yang akan mengadilinya, melihat polisi yang menangkapnya, itu sudah ketakutan. Nah, itu ibarat penglihatannya. Melihat, tapi penglihatan ketakutan. Nah, bagi orang mukmin pada saat di situ di mahsyar, sebelum di surga tentunya, itu penglihatannya, ya, penglihatan atau melihat Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu adalah penglihatan orang yang berbahagia. Penglihatan orang yang senang, bergembira, begitu. Nah, ini perbedaan antara penglihatan. Sama melihat, namun penglihatan, rasa penglihatannya itu yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita ulang, ar-ru'ya, kata beliau di sini, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, benar adanya bagi penduduk surga tanpa meliputi, tadi dah kita sebutkan mana meliputi, dan membagaimanakannya, dah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala dilihat dan seterusnya. Karena tidak ada nas dan seterusnya, ya kita tinggal imani saja. Namun tentu bukan berarti kita menafikannya. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh kitab kita, yaitu Al-Quran,
wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, yaitu kaum mukminin. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Baik. Dan orang-orang berkaitan dengan orang-orang kafir dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Jadi mereka pada hari kiamat akan dihijab, akan dihalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir. Berbeda dengan orang mukmin seperti dalam ayat ini, berseri wajahnya karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya orang kafir akan ditutupi, akan dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa tafsirhu ala ma aradahu Allah taala wa ilmih. Dan tafsirannya, apa makna ayat ini? Kata Imam At-Tahawi adalah sebagaimana yang Allah kehendaki dan ketahui. Jadi sebagaimana yang Allah kehendaki dan ketahui. Dari mana kita ketahui kehendak Allah? Dari mana kita ketahui ilmu Allah dalam hal ini? Ya, dari riwayat-riwayat Nabi SAW yang dinukilkan oleh para sahabat, kemudian difahami oleh mereka, diikuti oleh tabi-tabi dan seterusnya. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, difahami oleh sahabat dan yang mengikutinya, itulah yang kita tetapkan sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak melebihkan, tidak mengurangi, ya, tidak mengurangkan. Tidak seperti halnya Mu'tazilah tadi, itu menunjukkan mengurangi, melebihkan. Asy'ariyah, Maturidiyah. Gitu. Jadi kita tetapkan kehendak Allah sebagaimana yang ditetapkan Nabi SAW, sebagaimana yang ditetapkan oleh sahabat dan mengikutinya, tidak lebih, tidak kurang. Itu saja. Oleh karena itu ucapan kita tidak lebih, tidak kurang, ini sebagai batasan bahwasanya kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyerupakan Allah, maknanya kita melebihkan begitu. Tidak menafikan. Kalau menafikan, makna kita mengurangi. Jadi menetapkan apa yang ditetapkan Allah, sekali lagi sama sekali baik secara akal maupun secara apa saja, tidak menunjukkan kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau wa tafsiru ala ma aradahu Allah taala wa ilmih, dan tafsirnya adalah sebagaimana yang Allah kehendaki dan ketahui. Wa kullu ma jaa fi dzalika minal hadits sahih an Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala. Kata beliau rahimahullahu taala, dan setiap hadis sahih dari Rasulullah SAW tentang hal itu adalah sebagaimana yang beliau sabdakan dan maknanya sebagaimana yang beliau kehendaki. Begitu juga. Jadi kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah, apa yang ditetapkan Rasulullah, tanpa melebihkan, tanpa mengurangi. Kemudian kata beliau wa ma'nahu ala ma arada. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man salama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilmu mashtabaha alaihi illa alimihi. Kita tidak boleh masuk ke dalam permasalahan itu dengan mentakwilkannya, menggunakan akal-akal kita, dan tidak pula mereka-reka, mereka ini, tidak pula menebak-nebak, ya, mengandai-ngandai, menggunakan hawa nafsu kita. Dah jelas. Ini dah dari dulu disampaikan oleh para ulama kita, termasuk Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, tanpa mentakwil-takwil, tanpa membagaimanakan dengan akal dan hawa nafsu. Sesungguhnya tidak ada yang selamat dalam agamanya kecuali orang yang pasrah kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengembalikan ilmu yang belum jelas baginya kepada yang mengetahuinya, yaitu bertanya kepada ahli ilmu. Itu yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Oleh karena itu dalam hal ini keselamatan ada pada mengikuti manhaj salaf yang sering kita sampaikan. Karena apabila kita meyakini seyakin-yakinnya seperti ini, maka ada rasa syauq, ada rasa rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita rindu bahwasanya itu adalah nikmat yang paling besar, sebagaimana yang disampaikan oleh para imam kita melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Jika ahli surga telah masuk surga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala,
turiduna syai'an azidukum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, yaitu ahli surga yang telah masuk surga, apakah kalian mau aku tambahkan kalian? Aku tambahkan kalian nikmat kalian, yaitu nikmat masuk surga. Apakah mau kalian aku tambahkan? Fayaqulun, mereka pun menjawab, yakni ahli surga tersebut menjawab, alam tubawwid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami daripada neraka? Maksudnya itu adalah nikmat yang luar biasa. Allah putihkan wajah, Allah masukkan ke dalam surga, Allah selamatkan. Itu adalah nikmat yang besar bagi penduduk surga. Dan ini memang benar-benar nikmat yang besar. Namun Allah Subhanahu wa taala bertanya tadi, maukah kalian aku tambah? Maknanya tambahan ini adalah nikmat yang paling besar sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang luar biasa tersebut menjadi nikmat yang besar terbesar. Lalu Allah berfirman, fayakshiful hijab. Jadi Allah Subhanahu wa taala yakshif al-hijab, membuka hijab, yaitu hijab Allah nur. Lalu tampaklah begitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Maka penduduk surga merasakan tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kedahsyatan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sebab Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis ini, tala hadil ayah. Nabi SAW setelah meriwayatkan hadis ini, Nabi membacakan surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna. Bagi siapa yang berbuat kebaikan di dunia, maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Nah, wa ziyadatun, dan akan mendapatkan tambahan nikmat selain nikmat masuk surga, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat yang besar. Jadi ada rasa rindu, ada rasa ingin, karena nikmat yang terbesar itu bukan masuk surga saja, tapi nikmat yang terbesar yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tambahan nikmat, yaitu kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, dan sebelumnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ketika kita menunggu pertanggungjawaban dengan pandangan yang berseri-seri sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu wajah berseri-seri itu kaum mukminin karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala dilihat, karena Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan berbicara padanya satu-satu tanpa terjemah, tanpa penterjemah. Yaitu menunjukkan bahwasanya salah satu indikasi, salah satu ciri-ciri bahwasanya Allah akan dilihat. Sekali lagi, ikhwatul akhwat rahimakumullah semuanya, yakinlah, seyakin-yakinnya, karena keyakinan mengikuti akidah salaf ini akan berbuah, berbuah dan memiliki hikmah yang luar biasa. Menjadikan kita khusyuk, menjadikan kita takut, menjadikan kita rindu, sehingga kita biiznillah taala istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, istiqamah di atas ketaatan. Sehingga walaupun ada ketergelinciran karena dosa, maksiat, kesilapan dan seterusnya, cepat kita balik, cepat kita bertaubat, cepat kita bersedih dan seterusnya untuk meluruskan kembali diri kita. Karena apa? Karena tujuan kita adalah mendapatkan nikmat yang terbesar selain surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul akhwat rahimakumullah semuanya. Kiranya sampai di sini dulu apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan bahasan poin-poin yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi pada kesempatan dan halaqah berikutnya. Jadi kita tutup dulu
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan apabila ada hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Nah, ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan semua sudah paham ya. Ya. Baik, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.